Terus kira-kira seperti apa analisa Anda selama 2 hari belakangan ini? Karena ngegasnya luar biasa gitu ya. Di Senin masih di 7 ribuan, sekarang sudah 7.329. Faktornya apa saja? Sebenarnya kalau faktor itu menurut saya cuma satu sih. Masyarakat Indonesia ini terutama para investor itu menyambut window dressing ya, karena kita sudah jatuh atau sudah berada di bulan Desember. Oke, Memang secara track record kan selama bulan Desember itu selalu baik. probabilitasnya memang 90% itu menguat ya Ya. dalam 10 tahun terakhir. Jadi memang tidak menutup kemungkinan juga di tahun ini kita juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama di bulan Desember. Karena mengingat di bulan November kita itu jatuhnya udah sangat dalam ya. Kalau secara charting itu kita tuh sekarang masih berada di level yang cukup bawah atau support level yang paling bawah di oversold ya, pasti berada di level 7.000 hingga 7.300-an. Sehingga nggak menutup kemungkinan banget nih bahwa Desember harus bisa tembus di level 7.500. Oke, bisa nembus ke level 7.500 untuk finish Ya, menurut 2024 saya ini? sih bisa karena pertama nanti kan akan ada pada pekan depan ya, pekan ini sebenarnya ya akan ada di mana rapat The Fed yang akan membicarakan bagaimana sih nanti keputusan suku bunga di tanggal 17 hingga 18 Desember. Yang di mana kemarin kita sudah mendengar sendiri salah satu pejabat The Fed mengatakan atau memberi sinyal nih tidak menutup kemungkinan bahwa nanti The Fed akan memangkas suku bunga di bulan Desember. Karena kalau kita lihat secara inflasinya kan kemarin dia sudah turun ya dari 2,7% menjadi 2,6% per Oktober, yang November belum rilis, yang dimana juga kalau kita melihat inflasi di dalam negeri kita juga turun dari 1,7 menjadi 1,55%. Jadi nggak menutup kemungkinan Bank Indonesia nanti juga akan mengekor atau ikut memangkas suku bunga. Jadi dua hal ini menurut saya dengan ada optimisme data-data yang sudah ada, kemudian optimisme dari pemangkasan suku bunga, kemudian ditambah di bulan Desember nih biasanya kan ada sebagian perusahaan itu ada yang bagi-bagi bonus ya, ada yang bagi-bagi THR akhir tahun. Nah biasanya dengan pembagian bonus atau THR akhir tahun ini biasanya digunakan untuk aktivitas konsumsi ataupun juga termasuk membeli saham sehingga pasar saham, pasar keuangan lebih volatile lagi di sepanjang bulan Desember. Yang saya ingin tanyakan juga mengapa pergerakannya begitu dinamis di 3 hari belakangan ini. Jadi kalau ada pelemahan itu begitu drastis, kalau ada penguatan juga drastis. Apa yang menyebabkan dinamika yang begitu kuat di pasar keuangan Indonesia di beberapa hari belakangan ini? Ya kalau kita lihat waktu di awal-awal Desember itu kan sebenarnya sempat anjlok ya di awal Desember sekali, kemudian baru mulai menguat kemarin dan juga hingga akhir, bahkan kemarin sempat kita naiknya 2% dan bahkan kalau kita lihat kemarin untuk inflow-nya dari asing itu mencapai 2 triliunan, itu angka yang paling terbesar sejak 19 September 2024 setelah kita terjadi outflow ya di sepanjang November, yang bahkan di November itu pencatatan atau penurunan ISG mencapai sekitar 4% lebih. Menurut saya sekarang ini memang sudah mulai balik lagi nih, terutama dari investor asing sudah mulai trust lagi terhadap pasar keuangan di Indonesia, karena mengingat juga data-data Indonesia sekarang sudah ada yang rilis ya. Yang pertama memang ada optimisme penurunan suku bunga karena inflasi kita turun, kemudian ditambah kemarin juga PMI manufaktur kita menguat meskipun memang masih berada di level yang kontraksi, tapi kita menguat dari 49,2 menjadi 49,6 ya. Jadi menurut saya tanda-tanda ini sudah ada tanda-tanda perbaikan, dan memang mengingat juga biasanya di akhir tahun kan ada Natal, Tahun Baru, yang dimana tingkat konsumsi masyarakat Indonesia itu biasanya melonjak signifikan di akhir tahun. Jadi menurut saya transaksi-transaksi ini yang mendorong level-level terutama di keuangan akan meningkat, sehingga juga sektor-sektornya juga terdorong. Oke, baik. Secara sektoral, bagaimana Anda melihat sektor-sektor yang berhasil menjadi faktor penguatan IHSG di 2 hari belakangan ini? Dan kira-kira mungkin sampai sebulan ke depan, sektor-sektor apa yang juga yang prospektif untuk pergerakannya, Susi? Kalau saya melihat bahwa sektor-sektor yang memang paling menunjang ada di banking ya. Banking, kemudian saham-saham dari para konglomerat juga memang mendukung ya. Akhir-akhir ini saham-saham konglo ini memang menguatnya signifikan ya, bukan hanya saham PP aja, beberapa saham konglo yang lain juga ikut naik. Kemudian ditambah juga kalau saya lihat ada saham-saham dari sektor properti, karena kan mengingat bahwa PPNDTP subsidinya akan diperpanjangnya di tahun 2025. Kemudian sektor consumer retail itu juga akhir-akhir ini sudah mulai menguat, karena memang biasanya Natal dan Tahun Baru kan orang lebih tingkat konsumsinya lebih tinggi ya untuk dibeli baju, kemudian beli tas ataupun juga beli makanan dan lain-lainnya untuk di akhir tahun. Kemudian kalau kita lihat juga sektor transportasi pastinya juga akan terdorong, dan sektor-sektor yang
memang melekat terhadap pemangkasan suku bunga, banking, teknologi, dan juga beberapa emiten lainnya yang menurut saya memang properti terutama ya, yang memang biasanya berkaitan dengan penurunan suku bunga memang harusnya bisa berdampak positif di sepanjang Desember ini. Pergerakan IHSG sampai akhir pekan ini kira-kira seperti apa ekspektasi Anda? Kalau saya melihat ini sudah hari Rabu ya, berarti kita butuh 2 hari lagi. Kemungkinan bisa bertahan di level 7.300, bahkan nggak menutup kemungkinan Jumat bisa menyentuh di level 7.400 karena mengingat hanya sekitar butuh 70 poinan lagi ya untuk menyentuh di level 7.400 karena mengingat dari segi chartingnya juga masih cukup baik, kita pasti berada di level oversold sehingga untuk menuju 7.400 menurut saya tidak begitu berat ya untuk 2 hari ini.